wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzubillahi min ahwali ahlin nar. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat, musyahidin, musyahidat, mustami'in, mustami'at yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan dimanapun berada. Alhamdulillah, di hari Jumat ini, hari besar umat Islam setiap pekan, kita diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengukir prestasi amal, mudah-mudahan karenanya dan sesuai dengan yang diperintahkannya dan yang diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita sholat subuh, yang mudah-mudahan dihitung dengan sholat isya berjamaah tambah sholat subuh berjamaah sama dengan sholat semalam suntuk, dan ini sholat wajib ya. Kalau sholat tarawih, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai seperti sholat semalam suntuk, sholat sunat. Ini sekarang lebih afdal sebenarnya, sahih. Makanya seperti yang kita ingatkan di Ramadan kemarin, banyak orang yang gara-gara sholat tarawih isyanya tidak jemaah, subuhnya gara-gara qiyamul lail subuhnya tidak jemaah, rugi. Dia ngejar sholat sunat semalam lalu meninggalkan sholat wajib semalam. Siapa yang sholat isya berjamaah sama dengan sholat setengah malam, lalu sambung sholat subuh berjamaah sama dengan sholat semalam, mana yang afdal? Lebih baik ini, apalagi kemarin di Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sering melalaikan yang wajib gara-gara yang sunat, atau melanggar yang dilarang gara-gara mengejar yang sunat-sunat. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita tidak melanggar hari ini ya. Tidak melanggar kan? Duduk selepas sholat subuh untuk sama-sama kita belajar, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya Pak Haji, salawat dan salam kepada Nabi alaihissalam, para ahli bait, para keluarganya, para sahabat dan tabi'in serta siapapun yang setia mengikutinya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Masih kemarin pembahasan kita belum usai karena masih terbengkalai ya tentang macam-macam ilmu yang tentu saja maksudnya terutama ilmu syariah. Karena sebelum ini beliau, imam kita Syafi'i rahimahullah, sudah mengatakan bahwa ilmu yang harus dituntut terutama adalah ilmu syariat. Beliau mengatakan al-ilmu ilman, ilmu itu dua. Ilmu yang tak boleh seorang pun, baik orang awam maupun para ulama, tidak boleh seorang pun tidak mengetahuinya. Itu yang pertama kan? Artinya menuntutnya adalah fardhu ain. Dan siapa yang meninggalkan menuntutnya dosa. Dan dosanya dosa besar. Bahkan bisa sampai menggugurkan keimanan. Karena berpaling daripada menuntut ilmu agama yang wajib kita tuntut, maka akan berujung pada tidak melaksanakan kewajiban itu. Orang tidak menuntut ilmu tentang tauhid, takut dia tidak bertauhid, atau bertauhid tidak benar. Karena bertauhid tidak benar dengan tidak bertauhid hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Iya. Karena kadang orang atas nama tauhid kadang bikin syirik dia. Mentakzim nabi, mentakzim wali, sehingga sampai-sampai mengangkatnya ke makamnya Allah tabaraka
wa ta'ala. Maka dia wajib. Ini demikian juga tentang salat 5 waktu, tentang wudu, haji, puasa, zakat dan sebagainya. Jadi ada ilmu-ilmu yang secara umum mesti dikenali, mesti diketahui. Dan ini dilewatkan sejarah mutawatir. Tidak ada, bukan hadisnya, bukan ahad lagi, mutawatir. Tidak ada orang yang meragukan wajibnya salat. Kan tidak ada. Kalau dia meragukan berarti dia murtad. Yang meragukan wajib salat hukumnya murtad. Jadi kalau ada seseorang mengatakan, apa katanya, saya tetap salat tapi tidak berkeyakinan wajib salat, kita katakan kepadanya tidak usah salat, karena salat tidak salatnya tidak berguna, karena orang yang mengingkari wajib salat murtad, maka salatnya tidak berguna. Tapi kalau dia harus memilih juga, yakini dulu wajib salat sekalipun tidak salat. Tapi bahaya juga ini. Jumhur mengatakan juga murtad. Tapi mana yang lebih berat? Lebih berat mengingkari wajibnya salat daripada meninggalkan salat. Karena meninggalkan salat dengan sengaja masih ada khilaf. Tapi kalau meyakini tidak wajib salat atau tidak meyakini wajib salat, tidak ada khilaf, murtad dari agama Islam. Ini kalau ada nanti kawan-kawan mana tahu kan sambil bincang-bincang di warung, saya sebenarnya sholat ini tidak yakin saya wajib katanya kan. Nah, bilang, Pak, ubah kembali. Biar tinggalkan aja sholat, tapi yakini wajib sholat. Sebab kalau dia tidak yakin wajib sholat, dia meninggalkan dia wajib. Seperti yang saya katakan kemarin, ada salah seorang, Masya Allah, sampai kepada posisi puncak di majelis ulama di daerahnya, tapi mencemooh orang yang sholat. Pernah dengar tuh? Tidak dengar ya, alhamdulillah. Ketua majelis, majelis dia, yang isinya para ulama di daerahnya, tapi dia mencemooh orang yang sholat. Masuk akal? Tidak paham tuh namanya. Dia yang majuan sholat tapi meyakini tidak wajib sholat. Maka dia mencemooh, mencumee. Tidak tahu juga. Bahaya lagi jelaskan. Merendahkan. Jadi makanya anak-anaknya dilarang sholat. Anak larang sholat. Karena yang sholat itu orang-orang bodoh-bodoh saja. Subhanallah. Kan tidak masuk akal lah. Tidak masuk akal. Kalau bukan terjadi, saya tidak yakin juga. Tapi memang terjadi. Tapi jangan tanya di mana, tidak usah, itu urusan. Karena dulu saya pernah bilang juga sama seorang profesor, ada di antara kita ini yang tidak sholat propernya. Kamu mengada-ngada, kata, iyalah, mengada-ngada tidak bejar. Ya harusnya dibilang, kalau memang ada, ayo kita benahi, betul kan? Tidak, awak pula yang tertuduh jadinya. Bersama dengan polisi kata, yang mengadu kan. Ya semalam kami menengok orang, ya boncengan perempuan depan, laki di belakang, bujang sama gadis. Jadi kata Ahmad, yang salah lapor Ustaz, awak nanti terlapor lagi katanya. Iya dong. Kadang-kadang salah lapor dilaporkan orang juga kan. Jadi Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Jadi apa yang tertuduh karena apa tadi? Iya, awak yang tertuduh. Awak yang tertuduh bodoh gitu. Padahal dia yang melakukan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin yang seperti ini tidak ada orang Islam yang tidak meyakini wajib salat. Tapi dia Masya Allah memimpin orang berilmu di kalangan umat Islam tapi mengingkari wajibnya salat. Apalagi hukumnya? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah kembalikan pada hidayah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah qala famal wajh tsani. Ya. Ilmu yang pertama tidak mungkin salah dinukil. Wajib salat, tidak ada khilafnya. Wajib zakat, tidak ada khilafnya. Wajib puasa,
Tidak ada khilafnya. Wajib haji ada khilafnya? Tidak. Jelas? Wajib taat pada orang tua ada khilafnya? Tidak ada. Wajib bertauhid ada khilafnya? Tidak ada. Wajib punya anak banyak? Nah, khilaf nampak aja. Iya, ini bertentangan dengan BKKN. Iya. Nah, wajib punya anak, tidak wajib punya banyak anak. Tapi, tidak wajib. Tapi menikah disyariatkan. Ada khilaf bahwa menikah itu disyariatkan. Ada khilaf? Tidak. Wazina itu diharamkan. Ada khilaf? Tidak. Yang seperti tidak ada khilafnya. Ini bagian dari ilmu yang pertama. Ada orang yang bilang, oh saya tidak tahu zina itu haram. Tidak diterima alasannya. Sah? Ya, sama dengan kita bernegara ini. Orang yang tidak tahu bendera merah putih adalah bendera Indonesia, ada yang tidak tahu. Kita bilang diterima alasannya? Tidak. Misalnya, mohon maaf ya, ini bendera, kalau ada yang melecehkannya, orang bangsa Indonesia, lalu dia bilang alasannya saya tidak tahu itu bendera, diterima? Diterima? Kenapa? Tidak mungkin, kecuali dia sudah tidak merasa orang Indonesia lagi. Jelas ya? Jadi ini tidak ada khilafnya sama sekali. Tidak ada khilafnya. Baiklah kaum muslimin, sudah paham ya yang pertama ini? Baik. Yang kedua kata beliau, famal wajhu tsani, yang bertanya mengatakan, lalu bagian yang kedua seperti apa? Qultu lahu, saya katakan kepada ma yanubul ibadah min furu'il fara'id wa ma yukhassu bihi min al-ahkam wa ghairiha mimma laysa fihi nassu kitab wala fi aktsarihi nassu sunnah wa in kana fi syai' minhu sunnah fa innama hiya fi akhbaril khassah la akhbaril 'ammah wa ma kana minhu yahtamilu at-ta'wil wa yusdraku qiyasan, yaitu ma yanubul ibad, sesuatu yang dialami oleh para hamba, dialami oleh para hamba, datang beberapa hamba min furu'il faraid, yaitu cabang-cabang faridah, kewajiban yang Allah wajibkan, bukan masalah pokoknya, cabang-cabang faraid. Wa ma yukhassu bil ahkam wa ghairihi, atau hukum-hukum yang dikhususkan, hukum-hukum yang dikhususkan. Misalnya kita tahu wajib sholat, tapi sholat musafir kadang banyak yang tidak paham kan? Sholat musafir misalnya, tidak semua kita hafal. Bahkan ada yang saya katakan, seorang sarjana agama, doktor, tapi bila musafir pertama tidak pernah menjamak dan mengqasar. Yang kedua, tidak pernah berjamaah bila musafir. Alasannya apa? Payah pasang niat. Payah pasang niat. Salat normal aja payah pasangnya. Akhirnya salat jemaah pun dia tinggalkan. Apa sebab? Membaca makmuman itu nambah. Nah, jadi kesulitan dia. Karena harus antara al dengan bar. Tahu enggak? Antara al dengan, enggak tahu al dengan bar. Allahu Akbar. Jadi harus di antara itu niatnya terpasang. Nah, kalau sebenarnya usalli fardal zuhri jam'at ta'khiri ma'al qasri rak'ataini adaan ma'muman lillahi, mana bisa antara al dengan bar itu panjang al. Kenapa? Karena ilmu yang dia terima ilmu yang salah, tidak boleh disalahkan ya, keliru. Tidak boleh juga. Itu apa namanya? Yang tak berdalil. Oh, ada dalilnya. Apalagi susah kita bilang dia. Yang jelas membuat dia kesulitan untuk memasang niat. Sesuatu yang tak pernah terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Tidak ada sahabat bilang, Rasulullah di mana pasang usallinya? Tidak ada orang. Tidak ada riwayat satu pun ya Rasulullah, bapak saya para pasang niat. Tidak ada mereka menanyakan ke Nabi cara pasang niat, karena mereka paham yang namanya niat kehendak hati. Yang jelas antum tahu bahwa sekarang sholat zuhur, dan sholat zuhur dah maklum orang 4 rakaat sah, dan kalau di qasar dah maklum 2, bahkan tidak usah dilapaskan lagi. Dan kalau di belakang berdirinya otomatis jadi imam makmum pak.
Kalau di belakang kita berdirinya otomatis makmum. Sah? Sekalipun sok masbuk. Nah, kalau sudah di depan pasti imam. Nggak perlu dilapaskan lagi imamannya. Bahwa kita ketika melaksanakan di waktunya bukan qadha, dan jelas adaan. Nggak perlu lapaskan lagi. Penting dalam hati sudah terniat. Ketika antum buat yang baru-baru, akhirnya menyulitkan. Akhirnya dengan alasan itu tidak bisa sholat berjamaah ketika musafir. Iya payah lah, saya sendiri tidak mampu saya itu. Iya, antara al dengan bar tadi. Ini ada seorang ustadz, mungkin sudah ada sering tuan-tuan dengar dari saya kan, seorang ustadz membimbing mu'allaf dari suku asli. Tahu suku asli? Orang Sakai. Malaysia bilang orang Sakai di Malaysia. Dilatih salat oleh ustadz yang menerima ikrar Islamnya kan, jadi dia yang melatihnya. 10 orang. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi nanti apa yang ustadz buat, kalian kena buat pula. Jadi ikut saja, karena dia imam, mereka jadi makmum. Sebelumnya sudah mulai auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu. Bukannya selengkap bacaannya kan. Nah, Yasin enggak dah. Itu enggak ada, ini enggak ada gaduh. Ini Allah, astagfirullah, enggak jadi lagi, ulang lagi auzubillah. Hanya yang di belakang yang ini payah sekali sholat Islamnya. Payah sekali sholat orang Islam. Udah lama, ya hampir 10 kali diulang-ulang enggak jadi-jadi. Yang di belakang bilang, Ustaz, boleh saya coba? Boleh saya? Yang coba pula. Nah, karena Syekh kan tidak menganggap ada yang lucu ya, jadi akhirnya dia silakan. Majulah yang baru masuk Islam tadi. Apa baca Ustaz? Baca Allahu Akbar dengan niat. Ayolah, saya niatkan sholat apa ini? Sholat zuhur misalnya kan. Lalu dia bilang Allahu Akbar. Langsung jadi. Nih kok dia belakang. Saya sekali aja jadi gitu. Karena pelajaran tidak boleh menoleh belum masuk kan. Jadi Pak Ustadz, saya sekali aja boleh jadi Ustadz, kok payah Pak? Ustadz payah sangat, dia sekali langsung jadi. Kenapa kita yang mempersulit diri? Allah musta'an, kaum muslimin dan muslim. Makanya banyak maka patutlah para ulama yang menyerukan kepada sunnah hari ini menyerukan tasfiyatul ilmi, membersihkan ilmu yang sudah terlanjur menyebar, tapi akhirnya padahal tidak ada dasar yang benar. Contoh kaum muslimin dan muslimat. Ya, tapi kalau tuan-tuan tahu dalilnya tunjukkan ke saya ya. Misalnya, saya pakai peci begini, sholat, kan tertutup sebagian. Apa namanya ini? Kening. Ada yang mengatakan batal sholatnya. Dan itu juga kami baca dulu waktu di pondok. Tapi sampai hari ini saya belum menemukan dalilnya. Kecuali alasannya, kening ini bagian dari anggota sujud. Jadi harus menempel ke tanah. Taib, ini sajadah. Keningan itu tidak nempel jadinya ke tanah. Oke lah, dakwah Ustaz ini karena sudah nempel pula di tanah, dianggap sebagai bagian dari tanah. Taib. Terus lutut antum, lutut angkatan sujud apa enggak? Taib. Jadi ketika sujud nanti dibuka lututnya. Dibuka lututnya. Karena alasannya harus nempel. Jelas ya? Kemudian yang buka kaos kaki, yang salat pakai kaos kaki, pas mau sujud dibuka kaos kaki. Wajib membuka kaos kaki salat? Wajib buka sepatu salat? Tak. Terus di mana alasan ini? Sama lagi dengan orang yang bertahan sampai hari ini khutbah Jumat harus pakai bahasa Arab, yang kadang-kadang orang Arab aja tidak paham bahasa Arabnya. Iya, mampir kami di masjid yang khutbahnya pakai bahasa Arab. Syekh yang dari Arab bilang, Dasman, mazakal. Apa yang dia katakan tadi? Saya tidak tahu. Jadi orang Arab tidak paham bahasa Arab. Allah musta'an. Alasannya apa? Karena salat itu adalah khutbah adalah salat, dan salat sah dengan bahasa Arab. Dia lupa.
bahwa yang lebih penting dari bahasa Arab adalah menghadap kiblat. Kalau gitu suruh juga ke khatibnya menghadap kiblat. Jelas. Kalau dia bilang mesti berbahasa Arab, sah? Kan mesti berbahasa Arab ini kan tidak masuk rukun, tidak masuk syarat kan? Tidak masuk rukun, tidak masuk syarat. Tapi ulama mengatakan mesti berbahasa Arab. Baik, saya setuju. Memang harus berbahasa Arab. Kalau gitu khatibnya ketika khutbah mesti juga menghadap kiblat. Kira-kira gimana itu? Alhamdulillah. Kalau 2 menit khutbahnya oke lah. Tapi kalau sempat 30 menit, sudahlah khatib menghadap jemaah saja banyak yang banyak yang sibuk, apalagi khatibnya menghadap kiblat. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ini semuanya hanya tafsiran-tafsiran yang kadang tidak berdalil, sehingga menyulitkan, menyulitkan orang. Dia sendiri jadi sulit. Allah musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jadikan dalilnya. Kalau memang ada dalilnya, insyaallah sami'na wa ata'na. Saya tahunya karena ketika saya jadi imam, kadang-kadang kan tanpa disengaja turun dia kan. Nah mungkin kita ginikan dari awal kan, tidak mungkin nah. Jadi kadang begini asalnya. Terus tiba-tiba turun tertutup. Ada orang, gimana pula sholatnya seperti itu, keningan tertutup, tidak sah sholatnya. Komentar. Karena saya bukan komentator, saya tidak komentari. Tapi saya lihat yang komentar memang bukan yang berilmu. Jadi kalau saya berilmu, saya telepon aja atau saya hubungi, tolong mana dalilnya. Tapi kan tidak berilmu nanti debat kusir, untuk apa buang-buang waktu. Jelas. Nah, oleh sebab itu ada yang tahu dalilnya bahwa begini sholat batal sholat ada, tunjukkanlah. Nanti saya lama saya sholat nanti tidak sah sholat saya. Kalau tidak sah sholat, apalagi kalau saya jadi imam, nanti imam tidak sah sholatnya makmumnya, ikut tidak sah, beresiko. Kalau tahu tunjukkan dalilnya. Sama dengan orang berwudu, kenapa basuh muka? Alasannya apa? Karena ketika buang angin yang malu kan wajah. Oke, saya terima. Kalau gitu, apa hubungannya telinga? Apa hubungannya kaki? Sahih? Cuma orang awam khususnya, dan yang ke awam-awaman juga gitu. Ini yang baru ilmu tuh, baru yang ilmu, yang berdalil tuh ilmu, yang berdalil. Oh tunda kajinya kaji mata gitu. Yang matang tuh sampai dalam kajinya. Sehingga dikaji hikmah-hikmah yang kadang-kadang hanya ijtihad saja. Ada yang berdalil, ada yang tidak. Ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Ya kalau wajah, karena buang angin kita malu wajah kita, maka dibasuh wajah. Tuh rambut apa hukumnya? Sah? Nah, jadi enggak, bukan itu. Sehingga kadang-kadang yang karenanya diisyaratkan ibadah yaitu untuk ta'abbud kepada Allah itu hilang kadang. Karena makna-makna yang tidak berdalil tadi. Dia kita semuanya karena diperintahkan. Buang angin, batal wudu kita lillah. Sah? Bukan karena wajah merah merona. Karena malu, bukan. Lutut tidak ada hubungannya tadi. Ya dia wallahu alam. Bukan kita mengatakan tidak ada nilai sama sekali, tapi kadang nilai itu tidak seperti nilai ta'abbud yang karenanya kita disuruh. Kadang-kadang gara-gara itu hilang makna ibadahnya karena hikmah-hikmah yang terlalu dipaksakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi di antara hukum-hukum yang dialami oleh masyarakat yang yukhassu bil ahkam wa ghairiha, yang merupakan hukum khusus tadi kita kan seperti salat musafir. Tidak semua kita tahu. Mimma laysa fi nassu kitab, yang tidak ada padanya secara tekstual dalam Al-Qur'anul Karim hukumnya. Wala fi aktsari nassu sunnah, dan pada sebagian besarnya juga tidak ada hadisnya. Tidak ada hadis secara nas, bukan tidak ada hadis, tidak ada secara nas, secara tekstual. Apa maksud secara tekstual? Misalnya antum nak nanya hukum orang wanita haid memandikan jenazah. Sah? Hah? Ada dalilnya? Langsung kata Nabi, orang haid boleh memandikan jenazah.
Ada hadisnya? Bilang nggak tahu. Bilang nggak tahu, nah. Iya, nggak ada hadisnya yang berbunyi seperti itu. Tapi yang semaknanya ada. Sebagian ulama tahu, sebagian tidak. Sebagian ulama tahu, sebagian tidak. Ya, karena ditanyakan kepada sekelompok ulama hadis, sedang diskusi hadis, hangat diskusinya. Sedang diskusi, tiba-tiba datang ibu-ibu. Ya masyayikh, ustaz, saya nak bertanya, apa itu? Hal tagsilul mar'atul haidul janazah al-mayyitah? Boleh enggak wanita haid memandikan jenazah? Mereka, para imam tuh saling tengok. Apa jawaban dia? Jawaban tuh. Pertama karena dikagetkan tiba-tiba, kan, sedang diskusi tiba-tiba ada orang bertanya. Kan ibu-ibu kan kadang tak sempat nunggu dia kan. Nah, jadi tidak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang bisa jawab. Padahal mereka ulama-ulama besar, murid-murid Yahya ibn Ma'in, para perawi kitab-kitab beliau, para hafiz. Tapi dia tidak tahu. Makanya hafalan bagus, tapi belum tentu semua yang kuat hafal lebih paham daripada yang tidak hafal. Jelas ya? Hafalan itu kelebihan, bagus. Tapi tidak semua orang hafiz itu lebih paham dari yang tidak hafiz. Ini babnya lain, ini babnya lain. Paham tak? Nah, walaupun para ulama dulu pada asalnya semua mereka hafiz. Ya, hafiz Al-Qur'an secara khusus. Nah, tetapi bukan berarti dengan hafiz dia tidak salah atau tidak keliru dalam memahami. Nanti kita lihat. Kaum muslim, untung datang Abu Thawr, salah seorang murid dari Imam Abu Hanifah, datang. Kata, dan sahabat Imam Syafi'i juga. Jadi kata si mereka, ya ibu tanya si yang tu yang datang itu, dia lebih pakai, dia lebih tahu. Lalu ditanya, Syekh, apa hukumnya wanita haid memandikan jenazah? Kalau awak ditanya kira-kira dapat jawaban dah? Hah? Kalau tak dapat bilang aja, tanya Ustaz semuanya. Iya gitu. Mungkin bisa kita jawab, tapi tidak boleh sengaja, tidak boleh dengan hanya kira-kira kan. Menurut saya tidak apa-apa rasanya itu. Ya, tapi pastikan. Itu berdalil atau tidak. Nah dalil sahabat tidak pernah pula yang setahu kita tidak pernah sahabat nanyakan ke Nabi tentang masalah ini. Jelas? Tayyib. Lalu Abu Thawr katakan, ya boleh. Karena wanita dari orang awam kan dia tidak nanya dalil kan? Tidak nanya dalil. Karena memang ulama dulu selalu berfatwa dengan dalil. Sekarang kita terpaksa nanya dalil karena banyak yang berfatwa tanpa dalil atau salah menggunakan dalil. Hari ini subhanallah, auzubillah, berapa banyak dalil disalahgunakan. Ada dalilnya, iya ada dalil, tapi tidak itu loh. Ini pintu dipasang di jendela, jendela dipasang di pintu. Ya pintu besar pasang jendela, tentu berlebih dia. Sah? Betul kan? Kemudian jendela dipasang di pintu, berlubang dia. Apa dia masuk monciknya? Iya, jendela itu pasang di pintu, masuklah moncik. Jelas ya? Nah, para syekh tadi bilang, min aina laka dzalik? Kamu dapat dari mana bolehnya? Dia bilang, hadis yang kalian riwayatkan dari sebulan sampai Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan, ya Aisyah nawilinil khumrata minal masjid. Aisyah, ambilkan alat solat saya di masjid. Aisyah katakan, ya Rasulullah inni haid. Ya Rasulullah sedang haid. Ini juga dalil kaum muslimin dan muslimat bahwasannya wanita haid tak boleh berdiam di masjid. Karena sekarang sebagian ada yang bukan sekarang aja ada ulama yang membolehkan. Cuman bukan itu yang mu'tamad. Jumhur mengatakan wanita haid tak boleh berdiam di masjid. Ini ta'abbudi, bukan masalah nazafah, kebersihan. Bukan masalah kebersihan. Kalau bilang sekarang ada pampers, apa namanya? Pembalut. Di zaman itu tidak ada pembalut. Ada. Bahan aja beda, produk aja beda. Dulu
dijadikan kain-kain perca atau kapas, kutun dan sebagainya. Kalau sekarang pakai lebih higienis dengan bahan-bahan yang lebih higienis. Tapi Nabi tetap tidak bolehkan wanita haid di masjid. Oh, untuk belajar boleh. Memang wanita sahabat tidak belajar di masjid, main-main di masjid. Yuk main-main kita masjid, galuk-galuk sana. Bukan, lagi belajar. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka mohon maaf ya, itu pendapat saya. Tidak usah marah-marah. Nah, karena ini pendapat jumhur, wanita haid tak boleh ke masjid. Dan Aisyah dia bilang, saya sedang haid. Kan disuruh ngambilkan. Kan tak berdiam kan? Masuk masjid ya, Aisyah bilang saya sedang haid. Tahu dia bahwa wanita haid tak boleh masuk masjid, apalagi berdiam. Nah, pada ada hajat, yaitu ngambilkan khumrah atau kain yang dijadikan alas oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi katakan, inna haidhataki laysat biyadiki. Haidnya kamu tidak di tanganmu. Tidak di tanganmu. Maka oleh sebab itu, maka Abu Thawr mengatakan berdasarkan hadis ini, wanita haid boleh memandikan jenazah. Ada yang tak sampai sebagian sampai kepadanya. Jelas ya? Nah, contoh lain lagi. Hah? Nantilah. Cukup satu dulu. Nanti kalau perlu tidak jelasin. Karena kita belum beranjak juga. Baik. Wala bi aktsari nasus sunnah. Atau naik contoh lain tidak ada masalah juga. Apa boleh buat, dia minta. Tentang masa kehamilan wanita. Pada umumnya, pengetahuan umum para ulama dan kita, wanita hamil berapa bulan? 9. Jarang yang tahu kurang dari itu, kecuali prematur. Sah? Kecuali prematur. Nah, pengetahuan umum inilah yang menjadi dasar Umar bin Khattab membuat keputusan hukum. Ketika ada seorang suami 6 bulan menikah, dia dapatkan istrinya melahirkan. Tentu dia curiga. Ya Pak ya? Curiga enggak Pak? Jangan curiga lagi dah tua-tuanya. Nah, curiga 6 bulan menikah, anak lahir. Wajar kan? Curiga dia. Adukan ke Amirul Mukminin Umar, ke Khalifah. Umar karena pakai kaidah umum kehamilan 9 bulan, dia hampir memutuskan hukuman wanita ini harus diproses. Datang berita sampai ke Ali radhiyallahu taala anhu. Mana lebih afdal Ali daripada Umar? Berarti tidak ada Syiah di sini ya. Nah, kalau Syiah enggak, Ali itu bahkan diangkat lebih pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita tidak Syiah. Dan kita anti Syiah. Karena mereka anti kita. Enggak ada orang bela-belain kan? Orang yang bela-belain itu karena tidak paham, bukan karena hebat. Ya. Syiah bilang kita salah, dia benar. Kalau antum benar kan Syiah berarti ngaku salah, saja selesai. Dia bilang kita kafir, mereka Islam. Kalau antum benarkan dia berarti antum yang kita. Jelas ya? Sama dengan tidak mengakui orang kafir, mereka mengkafirkan kita, berarti kita yang kafir. Makanya wajib mengkafirkan orang kafir. Soal dia tersinggung, jangan bilang depan dia. Karena yang dia tidak kembali itu kan jangan bilang ya kafir, kan itu kan. Walaupun Allah bilang qul ya ayyuhal kafirun, tapi tidak wajib untuk bilang setiap nampak orang kafir, kemana fir? Jangan. Kecuali namanya Pak Fir, itu boleh lah. Tapi jangan bilang Pak Kafir Pak Nurul, jangan. Tidak dianjurkan itu. Kalau dia tersinggung, jangan ucapkan. Panggil dia dengan namanya. Sah? Misalnya nama Pak Firdaus. Ada orang kafir Firdaus namanya? Ibrahim aja ada, Muhammad aja ada. Jadi nama tidak mengislamkan orang. Iya kan? Orang jahiliyah ada namanya Abdullah. Ada. Sampai diperintahkan Nabi dibunuh sekalipun bergayut di pintu di sekitar Ka'bah. Abdullah bin Khattal.
Yang dihalalkan darahnya oleh Nabi di waktu Fathu Makkah satu-satunya. Karena memang sudah diberikan kesempatan-kesempatan tapi tidak mengambil kesempatan untuk bertobat dan tak berhenti mencaci dan memfitnah Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah namanya. Dulu seorang dermawan yang masa jahiliyah Abdullah juga, nama Abdullah bin Jud'an. Nah, misalnya, tapi jangan kalau ada yang nama-namanya Firdaus jangan tersinggung lah ya. Ada Dasman lah, apa nama saya jadi korban. Nah, jadi namanya Pak Dasman. Ya, tapi dia orang kafir. Jangan bilang ya kafir Dasman, jangan. Bilang ya Dasman, Pak Dasman. Silakan dan. Jangan itu pula yang jadi apa? Lisan kita. Tapi keyakinan kita dia itu orang kafir, dah selesai. Ini jangan pula enggak boleh bilang kafir berarti enggak kafir, enggak, mereka berhak masuk surga. Itu yang bahayanya. Ini sedang viral juga ada syekh besar yang jadi rujukan besar di Indonesia ini untuk menentang dakwah sunnah ini. Ya, dia mengatakan bahwa surga neraka itu tidak kekal, nanti orang kafir masuk surga akhirnya. Bapak jadi apa? Sosek dah. Hah? Maka jadi ikut jinyo. Nah, karena memang terlalu banyak perkataan yang na'udzubillah. Jadi kaum muslimin, balik sini. Jadi Umar radhiyallahu anhu memutuskan harus proses. Datang Ali. Ternyata Ali, walaupun tidak ada hadis tentang bahwa wanita hamil melahirkan setelah 6 bulan, enggak ada. Sah? Secara nas. Atau umur kehamilan adalah 9 bulan, antara 6 sampai 9, kan enggak ada. Sahih? Enggak ada. Lalu di mana dia dapat? Nah, dia dapat dari sebuah ayat, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamil dan masa menyusui adalah 30 bulan. Lalu ada hadis tentang masa menyusui, ayat tentang masa menyusui. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'a. Wanita-wanita menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Kalau tadi Allah katakan di surat lain bahwa umur menyusui dan hamil 30 bulan. Di ayat di Al-Baqarah Allah sebutkan bahwa menyusui selama 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24. Berarti 30 yang merupakan akumulasi masa hamil dan menyusui 30 bulan dikurang 24. Berapa bulan? 6. Berarti sah hendak hamil 6 bulan? Sah. Subhanallah. Akhirnya Umar bersyukur kepada Allah dan mengapresiasi Ali sampai dia mengatakan tidak akan rugi orang selama Ali masih bersama mereka. Tidak seperti kata orang Syiah, Ali dan Umar bermusuhan. Ya, Ali menghargai. Umar menghargai Ali radhiyallahu karena ini. Insyaallah tidak ma khaba qaumun fihi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jelas ya? Jadi orang hebat bisa salah. Orang hebat bisa salah. Mana hebat Ali daripada Muawiyah? Daripada Umar? Daripada Umar. Sah? Cuman bisa salah? Bisa. Dia bertahan tetap salah? Enggak. Ini kadang-kadang saya lebih hebat. Saya lebih duluan. Saya lebih hebat dari kamu. Enggak ada. Nanti akhirnya Ali bilang pula saya lebih dekat dengan Nabi. Enggak. Karena ini firman Allah, maka harus diterima. Akhirnya Umar, ya, perlu contoh lain lagi? Cukup ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat diketahui oleh sebagian, tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Dan itu banyak sampai ada buku tentang pendapat-pendapat sahabat yang dikritisi oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, wa in kanat fi syai'in minhu sunnah, kalaupun ada dalam masalah itu suatu sunnah, fa inna ma hiya min akhbaril khassah, kebanyakan diketahui oleh orang secara ulama khusus saja yang mengetahuinya, tidak semua ulama mengetahuinya.
Tidak semua ulama mengetahuinya. La akhbaril ammah. Bukan hadis-hadis yang beredar secara umum di kalangan publik. Wa makina. Contoh, mohon maaf, dulu masa-masa kita belum mengaji dulu. Ada tak tuan-tuan tahu bahwa cingkrang itu sunnah Nabi? Nggak ada kan? Nggak ada. Bahkan sampai hari ini masih banyak juga ustadz yang anti cingkrang, sehingga ikut-ikut juga memfitnah kadang. Ikut-ikut memfitnah. Na'udzubillah. Makanya saya tidak heran dulu ketika saya masih di pondok, kan celana waktu sejak kelas 1 sampai kelas 4 tidak diganti. Akhirnya cingkrang sendiri. Untung. Awalnya tidak cingkrang saya. Awalnya isbal. Cuman sampai kelas 4 tidak diganti. Akhirnya cingkrang sendiri. Untung tumbuhnya ke atas, tidak melebar ke samping. Seperti sekarang kan ke samping. Ini tambah terus yang puasa agak turun sedikit. Ada mulai raya. La ilaha illallah. Nah, jadi kaum muslimin untung waktu itu tumbuhnya ke atas. Saya pinggangnya tidak berubah. Kalau sekarang tumbuhnya ke samping. Terpaksa ganti-ganti ikat pinggang. Itulah rahasianya kenapa lebih sering pakai jubah daripada Allah musta'an. Sebagai jubah dah mulai menyempit pula. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau saya sering ganti baju nanti bukan karena banyak duit, tapi terpaksa. Jadi waktu itu terpaksa cingkrang. Karena cingkrang sendiri oleh Buya Godang. Buya Godang. Dia anggap sebagai penampilan itu penampilan preman. Sebab memang di tahun 60-an Bang ya cingkrang tuh jadi tren para pemusik dan artis waktu itu. Lalu lahir dan lalu juga. Nah, 60-an 70-an tuh. Jadi mereka dulu selebor tapi celananya rata-rata di atas mata kaki. Nah, saya tidak tahu istilah apa istilahnya. Nah. Iya, lebar di atas di pahanya lebar, di bawah kecil dan cingkrang. Enggak pensil. Pensil kan kalau pensil ketat semua. Iya, enggak ada yang pokoknya selebor namanya dulu. Namanya selebor. Jadi oleh Buya dianggap sebagai pelanggaran syar'i. Padahal itu yang ya apa boleh saya harus mengatakan ghafarallahu li syekh. Semoga Allah mengampuni syekh saya. Dan semoga Allah merahmati beliau. Mungkin wallahu alam antara dua hal. Beliau belum tahu atau beliau tahu tapi tidak menganggap sesuatu yang harus dilaksanakan. Kan bisa saja beliau tahu dalilnya tapi menganggap itu sesuatu yang tidak wajib dikerjakan. Atau artinya tidak berdosa orang isbal mungkin wallahu alam. Tapi saya lihat pakaian beliau baik celana maupun sarungnya lebih sering pakai sarung beliau tidak pernah isbal. Saya lihat secara amaliyah dia tidak ada isbal, tapi secara teori dia katakan ini celana preman. Wallahu alam. Saya berbaik sangka. Yang penting adalah kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati beliau seluas-luasnya, amin. Karena masya Allah berapa banyak murid yang beliau jadikan. Banyak yang jadi ulama di antara mereka para dai. Alhamdulillah. Wa ma kana minhu yahtamilu ta'wil wa istadraku qiyasan. Dan di antaranya ada pula dengan makna majaz, isti'arah atau dengan qiyas. Berarti ada majaz, ada isti'arah, ada qiyas, ada. Yang tidak boleh itu kan mengkiaskan Allah dengan makhluk atau sesuatu yang abstrak dengan yang konkret. Tapi kalau mengkiaskan antara hukum ini yang ada padanannya, ada kesamaannya, itu bukan ditolak 100%. Yang kita tolak takwil itu takwil yang merubah makna. Kalau takwil dengan menafsirkan makna,
itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini faqih beragama dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil, itu tafsir. Itu sebabnya Ibnu Jarir menyebut kitabnya Al-Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, yaitu menafsirkan makna Al-Quran, bukan menawilkan makna Al-Quran. Makanya kalau takwil yang di kalangan mutaakhirin adalah merubah-rubah makna yang ada dalam Al-Quran dan hadis, itu tidak boleh. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya berhenti juga ya, sampai di sini. Nah, masih juga berhenti di sini. Tapi tidak boleh mengukuhkan gaji. Kita tutup dulu ya. Sabar. Insya Allah aku akan kembali dalam waktu yang tak lama lagi. Pekan depannya. Yes, ya? Ya. Daripada nanti kena marah. Anak mau diantarkan, terlambat juga. Nah, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.